kenapa pejabat itu takut ketika didatangi orang yang mirip-mirip wartawan? Itu Ini kan jadi persoalan ya? Iyalah. Karena ada salahnya. Karena ada salahnya. Berarti kan ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga orang yang punya kemiripan sebagai wartawan pun pejabat itu takut. Ini ada pertanyaan dari ketua ini dari netizen ini, jauh pula ini, luar Sumatera Utara ini kayak ini. Kalau mau jadi wartawan yang baik, harus bagaimana sih Pak? Satu dulu pertanyaan, coba tolong ketua jawab dulu. Jadi gini, menjadi orang baik itu sebaiknya jadi ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Jari di Cakap-Cakap Warung Jari. Jadi hari ini kita cakap-cakap masalah kewartawanan. Jadi dalam dunia wartawan itu ada organisasi yang sudah memang tercipta ya, memang diciptakan. Jadi ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ini kita cerita PWI aja lah, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, hari ini kebetulan kawan-kawan dari Sumatera Utara datang ke Langkat ya. Waktu ini kedatang kemarin ini dalam rangka tujuan takjiah ya sebenarnya ini. Jadi kami anggota PWI Sumatera Utara mewakililah ini kawan-kawan mengucapkan berduka cita lah atas berpulangnya abang kami, saudara kami, Zulfahmi Isa. Beliau adalah wartawan realitas dan anggota PWI Sumatera Utara tertua ya, ketua ya, termasuk salah seorang yang tertua di PWI ini. Jadi kami turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Dari banyak cakap-cakap ini kan ikan gabus, ikan kakap lebih banyak, lebih bagus. Kita cakap kan gitu, betul tidaknya tuh nantilah itu. Bukan ikan kakap, ya dirubahlah sekarang enggak. Gitu. Namanya cakap-cakap. Jadi hari ini kita hadir Bung Sahril, Muhammad Sahril, Dr. Randus Muhammad Sahril, mantan ketua PWI Sumatera Utara. Ya kan? Dan juga sekarang ini beliau ini anggota KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPID Sumatera Utara, juga ada Bang Bang Hasan ya? Agus Lubis. Bang Agus Lubis. Bang Jul Topik. Udah ada Bang Kadri Kutu, ini orang berandan ini. Nah, ini orang awak ini. Ya, ini wartawan senior juga nih. Ada Budi Zulkifli. Budi apa? Budi aja lah, ketua PWI Binjai. Ada kakak kita. Mary Ismail. Mary Ismail. Nah, ini cakap-cakap kita, gitu. Cakap-cakap gini. Yang lain. Oh ya, kawan-kawan dari PWI juga ini ada dari Sumatera Utara juga ini muncul sini. Ini sedap ini. Kan? Iya. Pulang takjiah dia mampir ke warung kopi Jari ini, persoalannya mau cakap-cakap ini. Ya, apalagi hari ini kita mau hajatan besar ini. Konferensi PWI Sumatera Utara. Ya kan? Ini konferensi ini untuk memilih pemimpin ketua PWI ini. Nah, inilah kita cakap-cakapkan. Ini kita nggak ada selain dukung-mendukung ya. Yang penting nanti ke depan nanti ini kita menurut kita ini bagus dari ketua, itulah kita pilih. Betul Pak? Betul. Lanjut banget ini kita cakap-cakap. Hari ini kawan-kawan di luar wartawan inilah gara tingkah wartawan ini. Semalam kejadian kan ada yang air keras. Ya kan? Ada juga ditembak mati ya kan? Dibakar rumahnya. Nah, inilah dia kita ini, artinya menjaga seperti itu. Terlepas dari kita ini membawakan ya kan Bang ya kan. Kalau kita bagus-bagus, aman ya kita ini kan. Itulah. Jadi ini, ayo Bang kita mulai cakap-cakap ini Bang. Ya, boleh. Jadilah menurut Bang Sahril. Artinya dikatakan senior juga di Sumatera Utara ini sebagai apa? Makan dulu nih. Jadi macam mana harapan kita ini cerita wartawan ini biar di mata di luar orang-orang wartawan, ya kan, masyarakat biasa ataupun public figure, biar enak kita ini. Wah ini kawan kita, kan gitu kan. Sekarang kan orang pejabat ini kan tengok ada wartawan lari dia nih, menghindar. Alergi dia. Jadi macam mana lah ini kita cakap-cakap kita ini, coba. Gini,
Bung Jari, wartawan itu profesi. Ya. Jadi kalau sudah bicara profesi harus profesional. Ya. Itu yang pertama kuncinya. Betul. Jadi ketika bicara wartawan, wartawan itu kan orang yang secara teratur menulis. Jadi itu konsep wartawan. Artinya kalau dia tidak teratur menulis, ya mungkin itu bukan wartawan. Bukan wartawan, secara ya? teratur Iya. melakukan tugas-tugas jurnalistik. Iya. Jadi menjadi kewajiban kita semua adalah menghasilkan karya-karya yang memang mampu menjadi sebuah sebuah dinamika di masyarakat. Iya. Itu catatan pentingnya. Iya. Karena undang-undang itu sendiri mengatur itu. Jadi orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik itu wartawan. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku wartawan, Iya. tapi tidak melakukan kegiatan jurnalistik, itu bukan wartawan, Iya. itu perasaan wartawan. Perasaan wartawan. Minum, Bu. Oh, minum. Ya, minum. Contohnya. Pesan. Bukan warga. Jadi Warga, ya? sekarang nggak ada lagi warga. Nggak ada warga. Jadi ada orang bergaya wartawan. Itu misalnya ada orang mirip-mirip wartawan. Ini wartawan gitu. ya. Jadi kadang-kadang kita susah ini. Kalau dulu di zaman kita dulu, wartawan itu identik dengan rompi. Oh. Kenapa rompi? Karena rompi itu tugasnya untuk mengisi catatan-catatan. Iya. Kemudian kadang-kadang makin banyak kantongnya makin bagus. Makin bagus. Katanya. Apa tujuannya kita nggak tahu nih. Kan? Itu ciri khas Ciri wartawan. wartawan. Kalau sekarang wartawan itu tercirikan udah macam-macam. Jadi ada wartawan dengan modal handphone, ada gayanya macam Intel, ada macam-macam jaksa, pakai hati ada dia. pakai hati. Ada wartawan yang memang mirip-miripnya gimana? Gayanya macam-macam pelajar, gitu. Macam-macam. Macam-macam ya. Jadi kegiatan wartawan itu bukan dilihat dari tingkah macam-macamnya. Iya. Wartawan itu dilihat dari karyanya. Itu yang harus kita sepakati dulu. Iya, betul. Lalu jangan menabalkan diri sebagai wartawan kalau Anda tidak punya karya jurnalistik. Ya. Itu gambaran wartawan. Tapi persoalannya gini, Bang. Ini di lapangan. Nah, Hari ini ya katakanlah pejabat lain nih, pejabat setempat lain nih, lokal lah, katakan tingkat-tingkat kepala dinas maupun camat apalah, kepala desa, itu kan kepala desa. Ini kalau dia kan nggak tahu dia membedakan wartawan asli sama enggaknya. Tahu dia ada orang di punggung ini wartawan lah. itu zaman Abang Jari dulu. Hah? Dulu orang di belakang. Iya dulu ya. Iya. Oh iya. Dulu. Kalau sekarang enggak ya? Sekarang enggak lagi. Jadi itulah. Jadi yang sedapnya ini, Bang. Kenapa? Kenapa sekarang pejabat ini ketakutan sama yang seperti itu? Ya ini contoh nih ya. Ini terjadi di Langkat. Ini nggak jauh-jauh dari cerita-cerita di Langkat. Datanglah orang rap bawa koran di punggung. Weh kan, kata Bang dia pakai rompi. Wah, nanya ada kepala sekolah, datangin kepala sekolah. Karena ini males ini kepala sekolah ini masukin pada ribet, kan. Udahlah kasihlah, kan gitu, Bang Minyak. Udah, yang ngaku wartawan ini kan nesur. Narik beca aja jadi 50.000 ya Pak ya Bang? Awak datang jumpa dikasih limpul, kan ATM ini Bang. Nah sekarang siapa yang salah? Jadi gini masalahnya, kadang-kadang kenapa pejabat itu takut ketika didatangi orang yang mirip-mirip wartawan? Itu ini kan jadi persoalan ya? Iyalah. Karena ada salahnya. Berarti kan ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga orang yang punya kemiripan sebagai wartawan pun pejabat itu takut. Ini jadi masalah. Jadi sehingga inilah yang menyuburkan orang yang mengaku wartawan seperti ini. Iya. Kenapa? Berarti kan ada penyimpangan, ada kesalahan di situ seperti kata Jul tadi. Iyalah. Kalau seperti ini, kalau pejabat itu tidak merasa takut, aku pikir orang yang mengaku wartawan itu akan hilang dengan sendirinya. Iya betul. Kita contohkan begini. Dulu ada jembatan timbang. Jembatan timbang itu Tanjung Merawa itu ada satu atau dua. Dua jembatan timbang. Jadi petugasnya itu sip-sipan menjaga. Kalau nggak salah itu 24 jam ada 3 sip. Itu dulu pada saat jembatan timbang itu belum ditutup oleh Pemprov,
itu dulu ada sekelompok orang yang mengaku wartawan naik angkutan umum, setiap shift dia datang. Dan setiap shift mereka datang, itu mereka mendapat sesuatu dari oknum itu. petugas jembatan timbang ini. Ada apa? Berarti ada penyimpangan di situ. Kalau ada penyimpangan, suburlah orang yang mengaku sebagai wartawan. Berarti bagus juga di stopnya timbangan ini, nggak ada lagi orang ngaku wartawan lah gitu kan? Nah, Mengurangi. Pindah ke kantor kepala desa, kantor kepala sekolah. Iya, itu dia ada bos. Sekarang ada bang untuk pengamanan itu. Sekarang kan ada banyak untuk menertibkan wartawan ini, ada yang namanya UKW. Iya, UKW. Narasumber itu kalau nggak salah boleh dia bertanya apakah ini memang wartawan sebenarnya udah UKW apa belum. Kenapa? Sekarang ini di pemerintahan, kalau kita menugaskan wartawan kita ke sana harus ada yang sudah UKW itu ya. UKW. Tapi gini Bang Jul, UKW ini kan cerita UKW. Iya. Ya kan, ada pula ini, nah aku nggak tahu istilahnya ketawa aku uji kompeten wartawan. Iya. Tapi dipleset Bang. Apa tuh? Usaha kerja wartawan. Betul nggak? Ya artinya karena ini. Iya. Aku pernah aku coba. Ini udah KW? Hah? Dari Udah lah, udah nggak usah diragukan UKW kita, kan gitu kan. UKW itu kan standar untuk jadi wartawan. Betul. Tetapi ketika ini betul nih, ini cerita betul. Aku buat paparan ini coba kepala sekolah di kebetulan kan. Buat paparan nih. Jadi untuk kita menghindarin inilah kita ada. Kalau Bapak bisa bawa berhadapan dengan wartawan yang memang ada UKW-nya. Datang kawan wartawan ini. Jadi, ini rumor yang presetan ini. Ya, WA aku. UKW itulah katanya usaha kerja wartawan untuk mengapakan. Itulah jadi aduh miris sekali lah tuh Bang. Kan gitu kan. Jadi memang ini semuanya peranan pejabat juga ya sebenarnya ini. Membatasi biar jangan wartawan ini yang ngaku wartawan ini sebenarnya kan pejabat sendiri Bang. Iya, artinya begini. Bisa saja orang memplesetkan. Iya. Unit kerja wartawan. Iya, Usaha kerja wartawan. Bisa. Kerja wartawan bisa. Cuma UKW itu kan menjaga kompetensi. Iya, betul. Menjaga kredibilitas seorang wartawan itu. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kita sayang juga. Kalau diukur dari jumlah wartawan, persentasinya memang masih kecil. Aku juga salah satu asesor. Iya. Salah satu asesor dari UKW ini. Pertama begini, kalau kita ukur jumlah wartawan yang ada di Sumatera Utara, kalau kita katakan 10.000 misalnya, paling yang baru melakukan UKW itu kan 1.000 ya. 1.000, ada 1.000 ya. Berarti kalau persentase ini baru 10%, baru 10% ini jumlahnya, berarti yang 90% ini kan melakukan tindakan, bisa saja melakukan tindakan di luar tugas wartawan. Tapi tidak ada jaminan juga. Ada kawan-kawan memang belum UKW, tapi kemampuan jurnalistiknya luar biasa. Makanya ada sekarang itu UKW percepatan itu ada salah satu poin yang sifatnya memberi kesempatan kepada wartawan senior untuk mengikuti UKW itu langsung ke jenjang utama. Itu ada istilahnya apa itu kita belum tahu. Ini tujuannya apa? Banyak para senior lah, seperti Bang Kadri misalnya. Bang Kadri mungkin usianya sudah 60 tahun ke atas. Kadang-kadang siapa yang meragukan kompetensi atau kredibilitas Bang Kadri sebagai wartawan? Kita contohkan. Kemudian UKW mengharuskan orang diuji lagi ya. Diuji oleh junior beliau. Kadang-kadang perkara sungkan ini. Perkara sungkan mahal. Bung Agus, ini produk terakhir proses UKW-nya. Kalau saya sama si Jul, ini produk pertama. Jadi kenapa? Siapa yang meragukan dengan rambut beliau yang sudah memutih seperti ini? Wartawan senior. Tapi mau tidak mau, atas nama tuntutan proses kompetensi ini, karena Pemprov membuka aturan bagi wartawan yang akan melakukan liputan kemari harus sertifikasi. Mau tidak mau beliau ikut. Nah, ini terjadi. Makanya akselerasi utama. Akselerasi jenjang utama. Jadi makanya langkah sekarang itu ada proses
akselerasi Pak, ini ada pertanyaan dari netizen. Oke, lanjut dulu nanti kita yang mainkan utama pertanyaan. yang diberikan kepada wartawan-wartawan senior. Oke. Nah, itu salah satu poinnya. Nah. Oke, jadi ini cerita wartawan kita, ini cakap-cakap warung kopi. Jadi yang nggak usah serius sekali nontonnya, kan gitu kan. Jadi ini, kita cerita wartawan artinya itulah. Pokoknya artinya karena wartawan yang profesional itu adalah intinya pendidikan. Dasar kita kan. Karena pun kita kalau udah kita dibekali pendidikan seperti UKW ataupun pendidikan jurnalistik, nggak akan macam-macam ya tuh. Kan gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan dari ketua ini dari netizen ini, jauh pula ini, luar Sumatera Utara ini kayak ini. Kalau mau jadi wartawan yang baik, harus bagaimana sih Pak? Nah, satu dulu pertanyaan, coba tolong ketua jawab dulu. Jadi gini, menjadi orang baik itu sebaiknya jadi ustadz. Sulit. Contohnya begini, rajin sholat, ya kan? Nyampaikan apa puasa, misalnya, menghindari sunat wajib, ada sunat apa muakat, kan itu diatur di situ, ya kan? Kalau wartawan yang baik, wartawan itu kalau kita cermati, ini membongkar sesuatu yang tidak nampak. Ya. Kalau yang hari ini kita melihat bagaimana kita makan satu potong tempe yang sudah digoreng, ini biasa. Makan. Tapi seorang wartawan adalah harus mampu bagaimana proses pembuatan tempe ini. itu. Oh, Jadi itu produk beda. tempe ya kan? Makanya kalau wartawan hanya bisa melihat yang di luar saja, itu namanya ya macam inilah tukang nyampaikan informasi aja. Informasi ya. Ada sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas, misalnya. Hari ini kita temukan di depan sana ada kecelakaan lalu lintas. Seorang wartawan yang jeli, dia tidak melihat proses tubrukannya. Tapi dia harus mengetahui kenapa salah satu pengemudinya itu menubruk kendaraan itu. Iya. Mungkin ngantuk, mungkin mabuk, mungkin ada masalah lain-lain. Jadi di balik berita, itulah cerita wartawan sebenarnya kalau dia. Jadi mencari kebaikannya susah, karena secara langsung atau tidak langsung, seakan-akan dia akan membongkar. Iya. Kalau kita bilang aib, jadi nggak baik. Tapi membongkar sesuatu yang tidak nampak. Proses korupsi, kita bilang pejabat ini baik, selalu dermawan ngasih orang. Ternyata di balik kebaikannya itu, ada uangnya sesuatu dari proses korupsi. Dia mencuri. Itulah menjadi apa? Kita bongkar ini. Bagaimana mengukur seorang wartawan itu menjadi baik. Tapi kalau menjadikan wartawan itu baik, dia harus paham secara teratur. Dia check and recheck. Dia harus mampu berita itu diuji informasinya. Itu baik dalam ukuran jurnalistik. Tapi kalau ditanya tadi menjadi wartawan yang baik, susah kita. Bagus masuk pesantren kita. Sedikit baik lah, mendekati baik. Tapi tidak terlepas dari 5W1H. Iya. Jadi jelaskan apa itu. Jadi yang itu orang topeng aja. aja yang tunjuk. Apa itu 5W1H? Kan gitu Selain kan. itu juga ada kode etik jurnalistik yang harus dilaksanakan oleh wartawan ini. Kalau 5W1H-nya itu bahasa Indonesianya lah ya. Bahasa Indonesianya lah. Di mana, kapan, siapa, apa, dan mengapa. Jadi harus mengikuti unsur itu. Barulah sempurna. Kadang-kadang kan kita kawan-kawan ini ada juga yang lupa dengan itu. Ada kejadiannya dibuatnya harinya nggak, bikinnya tanggalnya. Kalau memang sudah lalu dibuatlah berapa hari yang lalu atau Senin yang lalu kan gitu. Jadi intinya setelah kita jadi wartawan yang baik itu liputan itu yang benar lah, kan gitu. Jangan macam-macam, jangan membuat berita hoak lah sekarang ini kan. Betul. Jadi itu yang kedua, ini pertanyaan lagi. Gini, Bang. Ya, di zaman era teknologi sekarang ini, semua orang bisa jadi wartawan. Iya, betul. Buktinya gini, dia bisa jadi wartawan melalui medsos, buat berita apa yang dilihatnya, sampaikannya melalui medsos. Tapi wartawannya yang bagaimana? Oh, ya berarti itu wartawan yang nggak baik lah. Ini kan kita wartawan yang baik lah. Kan gitu kan? Baik dalam arti tanda kutip apa ini? Baiknya menjalankan tugas profesinya itu secara profesional. Yang benar, itu yang baik. Wah, itu masuk getuk ini Bang. Ini getuk muncul ini. Jadi tak di apa ini? Inilah kelebihan duduk di warung jari. Adik ini pun masuk YouTube juga ini. Dek dari mana, Dek? Adik dari mana? Kedemo. Hah?
Tanjung Pura. Nah, jadi ini juga Tanjung Pura juga ada dodol apa? Ada getuk. Getuk Lindri. Padahal di Lunak Mandala pun ada getuk. Di Mandala ada enggak? Ada. Dari Republik kita ini memang Iya. penghasil getuk. Iya. Jadi bukan Tanjung Pura. Bukan Tanjung Pura aja. Iya. Iya. Nah, kemudian ini juga, ini yang sedapnya ini. Wartawan dapat gaji dari mana? Hari ini kan kita nggak usah kita pungkiri lah. Kita kalau buat berita misalnya unjuk rasa buruh menuntut UMR, kan gitu kan. Sementara kita ini kan masih ngawang-ngawang. Ah, ini bisa nggak kita jawab ini gaji dari mana wartawan ini? Jadi ini siapa yang menjawab? Aku. Silakan siapa ya? Gini, wartawan itu profesional. Ya. Profesional itu seorang pengacara misalnya, kita Ya. contohkan gitu. Ah, Pengacara itu kalau dibilang gak ada gaji, tapi dia kaya raya. ya. Hotman Paris, Ah. kemudian pengacara-pengacara yang hebat itu luar biasa gitu. Tidak ada yang karena kita profesional, Ya. kita berusaha, karya kita itulah yang bisa membuat penghasilan kita. Ya. Tapi situasi sekarang ini kan beda. Betul. Kita bekerja pada perusahaan media. Media. Nah, jadi pada perusahaan media itu memang Dewan Pers mengatur itu. Ya. Dewan Pers mengatur berapa urutan gaji di atas standar dengan UMR. Ya. Itu salah satunya. Tapi tanpa sadar, Ya. kalau kita digaji seperti itu, kita menjadi pekerja. Ya. Kita menggaji pekerja karena ukurannya adalah gaji. Memang kadang-kadang banyak wartawan itu tidak digaji dan bahkan minta nggak digaji. Minta digaji. Ah, iya. Tapi kehidupannya luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya, punya tuyul berapa dia? Kan gitu. Nggak Tuyulnya ada. pandai nulis. Nah, makanya kadang-kadang gitu ya kan. Pandi-pandi lah. Gimana kok bisa dia minimal punya mobil, Ya. punya rumah, Ya. tapi katanya tidak ada standar gaji. Ya. Memang ini kadang-kadang, ini yang kadang-kadang kita susah misteri ini. Iya, nggak bisa terjawab lah dikaji. ini. Nah, Ya nggak bisa dikaji. ini katanya rezeki Allah. Rezeki Allah, ya. Contohnya begini, Bang Jari nyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Mm. Tapi karena tekad dan niat, Ah, ah. dengan segala cara Bang Jari mampu membiayainya. Itu kan contoh. Contoh. Ternyata Ya. di balik itu semua dia punya tanah garapan. Ah. Kan gitu ya. Ada usaha kode kopi. Ya kan? Ah, ya kan? Enggak, ini Ah, ada ada juga jago. ini kenyataan. Ah. Bang Kadri, dia seorang wartawan, tapi Ah. dia bisa nyekolahkan anak jadi dokter. Ah. Ini luar biasa kan? Luar gitu? biasa. Ah. Ada sumur minyaknya. Enggak, kebetulan Bang Kadri ini selain profesi wartawan, dia juga ada usaha dia. Ini dia, Makanya kesimpulannya intinya ini dari wartawan gaji wartawan ini nggak bisa kita mendeteksinya berapa. Iya. Karena ini sebuah proses, artinya karya, Iya. Gajinya itu rezeki dari rezeki. Jadi dia bergaji ini karena karya dia lah. Kan begitu kan? Iya. Karena apa standar aturannya ini belum nampak gitu. Itulah menunjukkan Allah itu maha adil. Maha adil. Mampu menyekolahkan anak sampai dokter Nah, oke. karena ada usaha lain. Jadi tugas profesi dijalankan, tugas lain ditambahin. Oke. Sedikit. Ya silakan. Kalau kita berbicara tentang wartawan, Ah, ah. coba sama-sama kita bayangkan di dunia ini, Ah, ah. kalau nggak ada wartawan bagaimana negara? Oh iyalah, gawat lah, nggak ada yang mengontrol. Jangan jeleknya wartawan, Ya. kira Iya, wartawan ini pahlawan, pahlawan betul. lebih dari guru. Pilar keempat tuh wartawan. Ya. Pilar keempat. Satu, ingat saya bahasa ketua tadi. Ingat saya kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu ketua Ya, pertemuan sama guru ya. di gedung Dharma Wanita, Ya. Langkat. Dilangkat nih, sahabat. Salah saya ketua jadi pembicara. Ya. Pertanyaan sama, Ya. wartawan itu nongol ke kepala sekolah. Ya. Kalau saya nggak salah jawab ketua, kalau kenapa ada razia wartawan itu nggak tangkap? Kenapa wartawan itu nggak tangkap? Karena polisi punya kesalahan. Nah, iya. Begitu juga oknum guru. Iya. Kenapa guru ketakutan? Ah, ah. Karena guru juga banyak. Ah, ah. Ya dalam kata petik, Ya. apakah korupsi, apakah adik korupsi? Ya, iya, iya. Nah, itulah tadi kalau ingat ketua Oke. jawabannya. Jadi gini, intinya kesimpulan wartawan itu jangan kita lihat dari gaji. Tapi juga kita pada kanal YouTube ini, cakap-cakap ini, ya,
jangan malu pula jadi wartawan, tapi jadilah wartawan yang profesional, bisa menghasilkan karya kita. Kan betul gitu kan Ketua kan? Ada yang begini, ada yang menarik nih. Ini kadang-kadang kita diskriminasi. Ya. Kalau melihat bicara wartawan, Ya. pasti ini uangnya sumbernya nggak halal. Ya, betul. Ini kan muncul. Muncul. Nah, sementara kalau PNS wajar dia punya mobil, Ya. wajar dia punya rumah, Ya. karena dia dapat gaji ya benar. gitu. Ah. Kalau diukur Ya. seorang PNS misalnya, kalau ukurannya pendapatan, Ya. dia hanya bisa hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya. Kalau dia punya penghasilan rumahnya ada 5, Ah. kemudian mobilnya ada 3 Ya. atau 4, pasti korupsi. Korupsi. Karena ada ukurannya. Iya. Nah, jadi begitu ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini, lahirlah orang yang mirip-mirip wartawan itu untuk melakukan tindakan sebenarnya tujuannya sama. Sama. Satu menghentikan, Ah. satu mengapa? Cari untung. Cari untung. Jadi siapa yang jahat? Ini kadang-kadang kalau menyebut wartawan tudingannya jelek aja. Ya. Nah, Jadi artinya silakan ya kan, ya kalau ada rezeki sedikit dibagi sedikit sama wartawan. Ini canda, Oh, canda ya. canda bukan jangan bak serius kan itu kan. Karena nanti ini nonton nggak usah lah anakku jadi wartawan nanti pasal pula nonton, jangan. Wartawan itu ada pekerjaan yang sangat mulia, kan gitu kan. Nah oke. Jadi udah cakap ya. Jadi ini kan kita tadi cakap wartawan. Hari ini kan kita PWI Sumatera Utara ini kan mau menggelar konferensi ya kan cabang Sumatera Utara. Rencananya kemarin di bulan Juli, rupanya karena suasana inilah hari ini karena PPKM pandemi ini luar biasa juga ini bang, kan gitu kan. Nah, kita sekarang menginformasikan pada masyarakat, ayo jauhi pandemi, vaksin kalian. Ini belum vaksin ini. Udah vaksin kau di? Udah vaksin kau? Belum. Wah. Oh, akan bukan tidak mau tapi akan. Ada alasan kenapa belum. Oh iya, ya aku juga Ada belum. riwayat penyakit bawaan. Oh, oke. Kan enggak. Nah, jadi karena dari riwayat ketakutan dia kan. Enggak, harus ada analisa yang Oh. tepat. Itu nantilah ahlinya kita panggil. Iya, nanti Nanti lah. Ahlinya itu. belum ada ini. Makanya inilah Ya, yang nyuti orang puskesmas. Orang puskesmas. Belum tentu dia punya standar. kabarnya juga benar orang puskesmas kena ini juga ya kan. Kabarnya. Ini kan katanya. Nah, itu nanti. Maju mundur nih. Jadi ini, oke, kita lanjut lagi. Katanya konferensi akan digelar karena diundur tanggal 30 Juli ya, akhir kemarin. bulan ini, Akhir bulan ini ya. Nah, jadi inilah kita juga berharap dalam nanti kita akan ketemu nanti entah di mana di Medan nanti lokasinya ini kan. Mau Bang Jari kayak mana? Ya artinya kan begini, ini kan capek kali kita jadi ikut di organisasi ini. Kan ini kan. Iya. Capek awak dukung sana sini, beres lah itu Rik. Nanti kalau aku duduk aman itu kan Aman memang ya kan. aman bangun. Jadi Janji tinggal janji. jadi begitu udah kue itu masuk lupa menawa ya kan. Kalau kurang garam itu biasa ya kan. Nah kurang manis kurang garam kurang gula itu wajar. Macam Tapi kalau PKB kurang bang ya. Hah? Beda macam PKB. Ah. Nah, kalau PKB lupa jadi, Jadi, ya kan. Nah, ini ya. jadi lupa. Inilah pilkada dan pilkada. Nah, Ya kan bedanya, gitu. kan? Pilkada kalau lupa jadi. Jadi ya. Pilkada udah jadi lupa. Ah. Nah, jadi harapan ke depan ini ya kan kita cakapan di cakap-cakap warung jari ini ya mudah-mudahan kawan-kawan nanti nonton di YouTube ya, terutama ini anggota PWI Sumatera Utara ini ketua. Dari Sabang Di ke Maroke enggak ya? ini kanlah hati kita siapa yang akan kita pilih ketua nanti. Sumatera Utara dari Besitang sampai Dari Besitang sampai Batu. Bisa. enggak lah sampai Nias. Wah, jauhnya. Jauh nih, 33 kota kabupaten. Kan gitu anggota PWI yang menjadi hak pilih suara ini sekitar 500-an. Kabarnya nanti nih bakal diwakilkan apa dimandat ya karena karena pandemi ini. PKM. Tapi nggak sur nih sebenarnya. Ya kalau diwakilkan sementara ya jujur aja lah. Ini pengen aku ketemu Ketua Saril, pengen aku ketemu Bang Jul. Dibatasi dong nggak bisa ketemu lah nanti di Medan. Ya pakai surat aja. Wah surat itu kan nggak zaman dulu pakai surat kita bisa. Artinya begini upaya kita lah. Macam mana celah-celahnya ini bisa digelar karena ini belum tentu ini tiap hari. 5 tahun sekali nih kita ketemu kan. Nah 5 tahun sekali. Apa tahu ada rezeki awak di situ kan benar. Ketawa. Ada peraturan pemerintah yang membatasi. Ya, artinya nanti kita berharap lah
aku nggak tahu ini karena aku dengar aja ini. Aku kan orang Langkat. Agak dari Medan kan jauh ke Medan Awak karena nggak bisa ke Medan Awak ada PPKM penyekatan kan gitu kan. Ini kawan-kawan di Medan lah ini yang apa ini cerita-cerita masalah ketua ini kan gitu bang. Aku nggak tahu loh ini ketua si ini calon A ini misinya ini, yang B misinya ini. Ya kalau menurut aku lah ini ketua sering ini cakap-cakap warung. Ada apa yang tadi aku pernah bilang 3M. Kita mau yang low profil lah. Ketua ini harus kita pilih 3M. Kualitas. Mapan, mumpuni, mengerti. Tahu keluhan anggota. Ini lah di M ketiga, mengerti. Jadi gini Bang Jari. Apa tuh? Ini diibaratkan Makanya rajin sorong pula ini. pemilihan ketua PW ini macam udah hebat kali. Iya, itulah dia. Padahal sebenarnya ini kan ketuanya profesi. Profesi. Jadi ketua PW itu nggak akan digaji Iya lah. karena ini sebuah organisasi profesi. Tapi kita nggak tahu kenapa proses pemilihan kali ini ini proses pemilihan yang termahal, Luar biasa yang ya. terheboh, terunik dan terviral lah. Terviral ya. Kita nggak tahu apa di balik itu. Dulu peristiwa dulu itu tidak seperti ini. Pertama, dulu pemilihan ketua itu, ketua yang akan dipilih itu langsung pada hari H datang mendaftarkan diri, kemudian dilakukan proses pemilihan. Ya. Kemudian proses pelantikannya pun pada hari itu juga. Ya. Nah, itulah uniknya PW ini. Pada era saya dulu, waktu saya jadi ketua, prosesnya seperti itu. Cuma pelantikan saya geser. Saya geser, ada jeda waktu 1 bulan. Ya. Oke. Sekarang ini ada peraturan baru. Ada semacam pendaftaran penjaringan calon sehingga mendaftar ya kayak pilkada lah ini ya, macam pilkada. Jadi dampaknya orang akan rebutan memilih. Iya. Kemudian kesan yang ditimbulkan macam ada sebuah keinginan untuk membangun organisasi ini, ada sesuatu yang luar biasa di dalam itu. Saya satu periode merasakan suasana kebatinan, merasakan suasana tanggung jawab sebagai organisasi profesi. Kita lakukan langkah ini. Kemudian sekarang ini di era yang luar biasa seperti ini, beda. Kalau pilkada jelas, dari bupati jelas ada proyek, ada kegiatan, ada pendapatan. Di PW ini? Di PW nggak ada. Dari mana Di itu? PW nggak ada. Berharap dana APBD, berharap dana CSR. Kalau dapat. Iya. Karena dalam peraturan organisasi profesi maupun ormas itu ada aturannya hanya boleh 2 kali dalam setahun. 2 tahun sekali mendapat bantuan. Ya kan? Jadi kalau sudah seperti ini, cukupkah anggaran yang didapat itu untuk membiayai organisasi? Nggak cukup. Jadi dibutuhkan orang-orang yang punya karakter, yang punya inovasi, yang punya kemampuan untuk mencari peluang-peluang baru. Padahal PW itu organisasi profesi. Makanya langkah yang harus dilakukan ini adalah kita hanya bisa jualan program. Untuk menjadi PW ini, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, itu yang bisa kita jual. Makanya kan gini ketua, kenapa orang seperti ini yang dari kita ini kan ini kan untuk Sumatera Utara, skupnya Sumatera Utara semua. Ini kan di daerah juga ini berebut orang, karena itulah gaji itu nggak ada. Cuman kan sih kan kita ini yang anggota ini udah a priori udah pesimis salah ketuanya itu kan gitu kan. Nah karena apapun cerita, kalau pejabat ini memandang ketua, memandang anggota kan gitu kan. Ketua. Nah kemudian tadi itulah penjaringan. Ada nggak situ dibuat WP? Kriterianya? WP apa itu? Bukan wajib pajak. Jadi? Panipiro. Jadi proses Ini cakap-cakap bang, cakap-cakap. enggak, sebenarnya proses ini begini. Ini kan untuk mencari kualitas. Ya. Makanya persyaratan menjadi anggota ketua PW itu kan diatur dalam PDPRT. Ya. Salah satu poin diatur itu adalah
wartawan dengan kompetensi utama. Ya. Kemudian anggota biasa lebih dari 3 tahun. Kemudian sudah pernah menjadi pengurus atau lain-lain sebagainya. Ya. Ini memang diatur untuk Diatur itu. ya. Tujuannya apa? Karena dia memimpin para wartawan. Jadi kalaulah kompetensinya masih di bawah rata-rata anggota yang lain, makanya itu tidak mungkin. Makanya PWI itu punya penjenjangan. Iya. Ada wartawan muda, kemudian biasa, kemudian sekarang ditambah lagi kompetensi segala macam. Ini kan diatur. Iya. Inilah kelebihan Iya. dari organisasi profesi kita. Oke. Makanya kalau ditarik-tarik, kalau pilkada itu siapa yang punya uang bisa jadi bupati. Jadi bupati. Kalau PWI ada orang punya uang tapi tidak anggota PWI, nggak bisa Nggak jadi bisa. ketua PWI. Oke. Nah, itu spesifiknya di situ. Oke, jadi cakap-cakap kita ini mungkin sampai di sini. Intinya dalam konferensi PWI nanti, ya. Ya, pilihlah ketua. Kita pilihlah ketua yang kalau menurut saya itu 3M, mapan, mumpuni, mengerti. Nah, dalam arti kata mapan, ya kan, mungkin dari segi ekonomi, kan gitu kan, pengalaman, ya kan, mumpuni itu mampu memanage organisasi ini, kan gitu. Jadi gini, mampu beliau itu mengayomi anggota, meningkatkan kualitas profesi. Organisasi. Karena kalau sempat ketua PW ke depan itu memang mampu melakukan langkah-langkah seperti ini, saya pikir ke depan PW ini organisasi akan maju ya, tertua, organisasi terbesar. Jadi kalau PWI ini setara dengan organisasi wartawan yang belum terverifikasi, baru kita. Ya. Akhirnya itu 96 ya, tertua ini ya, setelah kemerdekaan. Setahun merdeka ya. Oke, jadi itu mohon maaf kami cakap-cakap ini sekedar mengingatkan, bukan sindiran. Jadi jangan sakit hati. Nah, kalau mau komentar, like. Ya kan, subscribe. Jangan lupa. Kan gitu. Jadi kita ketemu nanti lagi. Dan share. Di-share. Nah, jadi kawan-kawan inilah ya. Dan lonceng. Cakap-cakap jadi di warung kopi. Ada yang lupa. Apa itu? Saya tanya sama ketua sama Bang Zari. Apa itu? Kira siapa sih kandidat calon ketua PWI Sumber tahun ini? Oh, perlu diceritakan itu. Oh iyalah. enggak, kalimat begini, ada 2 kandidat. Ada 2 kandidat. Ada incumbent. Ada incumbent dan ada salah satu lagi orang penantangnya, ketua SPS Sumatera Utara. Saya pikir memilihnya nih pilih secara bijaksana. Jangan pijak sini. Jadi intinya Bang, aku nggak sebutkan siapa 2 kandidat ini, biar orang lebih penasaran, ya tonton aja di YouTube, nanti ada kelanjutannya. Kan gitu. Oke, terima kasih, mohon maaf. Bila topik saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap di warung jari. Dari channel ya. Ini kan kita nggak sana sini. Iya. Real. Nah, mau lanjutkan apa? Puasa.